Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran adalah kitab yang suci sebagai pedoman kita semua. Ceramah agama yang kita nanti mari dengarkan dengan seksama. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, ceramah agama beserta doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Kiai Haji Irfan Yusuf SPDI. Waktu dan tempat dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bukan tongkol sembarang tongkol. Jangan letakkan di kain katun. Bukan protokol sembarang protokol. Rupanya protokolnya jago berpantun. Pohon jengkol, pohon gaharu baru ditanam setinggi dagu. Protokol menantang soal istri baru. Insya Allah Ustadz siap menunggu. Orang Medan ini nggak boleh dipancing-pancing pantun. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Ukui, Bapak Kapolsek, Bapak yang mewakili dan Ramil, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Jami Muslimin, Jami Al-Muslimin, Ketua BKM, Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Nuzulul Quran, para alim ulama, tuan-tuan guru kita, para imam-imam kita yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Jami Al-Muslimin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah malam ini dipertemukannya kita dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kita melaksanakan serangkaian ibadah, mulai tadi dari sholat maghrib berjamaah, sholat isya, tarawih dan witir, kita lanjutkan malam ini dengan majelis taklim.
dalam rangka merayakan peringatan nuzulul Quran. Mudah-mudahan rangkaian amal-amal ibadah kita malam ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat kirim salam kita hadiahkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut agamanya sekalian. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tanpa terasa malam ini kita sudah memasuki malam ke-19 Ramadan. Waktu hari ke-15 saya mengisi acara buka puasa bersama di Medan. Saya sampaikan kepada jemaah Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada di hari ke-15. Ada yang nyaut, yang gak terasa yang gak puasa Ustaz. Kalau yang puasa terasa juga. Rupanya udah hajab kali waktu nahankan puasa tadi. Kita orang-orang yang beruntung karena Allah izinkan kita memasuki satu bulan yang betul-betul penuh dengan fadilah. Allah memilih arba'atul hurum, 4 bulan haram dalam satu tahun. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan agak terpencar. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 lagi Rajab. Itu bulan mulia. Tapi mulianya 4 bulan ini tidak semulia Ramadan. Dan Nabi banyak sekali memberikan gelar kepada bulan suci Ramadan ini. Ramadan digelar Nabi syahrun azimun mubarak, bulan yang syarat dan penuh dengan keberkahan. Maka siapapun yang ingin memburu keberkahan, kejarlah di bulan suci Ramadan ini. Apa itu barokah Ustaz? Zaidul khair, kebaikan yang terus bertambah. Hidup ini Bapak Ibu, kunci kebahagiaan itu letaknya pada berkah. Belum tentu banyak, tapi berkah. Banyak belum tentu berkah, banyak belum tentu buat bahagia, tapi berkah insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Umur bukan masalah panjang, tapi berkahnya. 93 umur, tapi sama anak cucu gak tanda. Buat apa? Saya kalau dikasih Allah umur 95, tapi pikun sama anak cucu gak tanda, lebih bagus gak usah lah, jadi dosa. Duduk di teras kita, lewat cucu gadis, dia panggil cewek, orang gak tanda lagi dia sama cucunya. Ceweknya pun dalam hatinya udah ninggal aja, udah lah tuh katanya juga. 93, tapi masih bisa kasih nasihat, memori masih bagus, ibadahnya masih tertata. Itu tanda keberkahan. Saya pernah bertamu ke rumah kawan saya, orang tuanya umur 91 Pak. Jam 9 pagi datang saya ngobrol sama anaknya. Gak lama orang tuanya keluar, wajah basah, tangan basah, kaki basah, berwudu. Masuk di musola rumahnya, sholat. Saya lihat jam 9, luar biasa ini orang tua. Usia udah 93 tahun masih rajin sholat duha. Turun dia selesai sholat, saya datangi, saya salam, saya cium tangannya, mau ambil berkah. Saya salut lihat kakek. Kenapa? Kakek umur 93 masih rajin duha. Siapa yang duha? Tapi aku baru sholat. Orang aku zuhur kok. La ilaha illallah. Aku tengok jam 9 lagi. Saya tanya anaknya, kok zuhur? Udah yayakan aja, udah nyanyok itu, udah nyanyok, kata anaknya juga. Untuk apalah 93 tahun? Di Medan tahun lalu ada kakek sama nenek, rindu kali dia sama cucunya Bu. Bulan puasa tahulah kemarin Pak Camat kan kita karena situasi pandemik semua terbatas, gerakan semua acara-acara terbatas. Gak peduli dia, teleponnya anak-anaknya, kalian datang malam minggu ke rumah, aku kangen sama cucu-cucuku, bawa. Iya mak,
Ini nenek ini jago masak. Dimasaknya berbagai macam menu, siapkan jus. Supaya waktu berbuka disiapkan letak ke depan. Kurang jusnya. Si kakek bilang sama nenek, "Yang, jusnya kurang yang." Si kakek nyaut, "Sabar ya yang," katanya juga. Cucunya tengok-tengokan gini. Ada yang bilang, "Lebay kali kakek sama neneknya," katanya. Rupanya cucu yang paling tua didekatinya kakeknya. "Kek, bagi-bagi ilmu kenapa kek? Bagi ilmu cemana? Kakek sama nenek udah tua-tua gini masih mesra aja. Pingin juga nanti aku rumah tangguh kayak kakek nanti. Mesra cemana? Tapi tadi kakek panggil nenek Yayang, nenek manggil kakek Yayang. Kau yang bodoh, aku udah lupa nama nenekmu. Nenekmu pun dah lupa namaku. Kami udah pakat kalau sama-sama lupa manggilnya Yayang aja. Rupanya pikun dua-dua udah. Makanya kita umur mau yang berkah, bukan masalah panjangnya. Ciri-ciri orang pikun, nanti ke masjid naik sepeda motor, pulang jalan. Itu ciri-ciri pikun. Sampai rumah anaknya nanya, "Mana motor ya?" "Motor apa?" "Tapi tadi ke masjid naik motor." Astagfirullah, lari lagi balik ke masjid. Ditanya sama imam, "Lupa ya Pak?" "Enggak, olahraga," kata waktu juga. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mau umur yang berkah. Nabi Muhammad 63 tahun wafat, tapi sampai sekarang namanya terus disebut orang. Buya Hamka udah berapa lama meninggal, kitabnya Tafsir Al-Azhar sampai sekarang terus dipelajari di kampus-kampus. Imam Malik pengarang kitab Al-Muwatta udah berapa lama wafat, tapi kitabnya terus jadi rujukan. Imam Syafi'i kitabnya Al-Um terus jadi rujukan. Zainuddin MZ, itu saya bilang hidupnya berkah. Saya bilang orang panjang umur tuh Zainuddin MZ. Ninggal memang gak sampai umur Nabi, 62 tahun. Tapi saya bilang dia panjang umur. Kenapa? Orangnya sudah dikubur, tapi nasihatnya tiap sore masih terdengar di masjid-masjid. Jadi umur yang berkah itu Ustaz, yang selalu digunakan untuk berkarya melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi mumpung masih hidup, gunakan umur ini untuk berkarya. Lakukanlah kebaikan-kebaikan. Karena itu nanti yang akan mendatangkan keberkahan. Berkah identik dengan kebahagiaan. Tadi sore saya dengar kita berbagi rezeki kepada anak-anak yatim. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Saya dengar tadi angka nominal yang diberikan kepada anak yatim itu udah jarang itu di daerah lain sampai segitu. Subhanallah, betul-betul bermanfaat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini karena bulan Ramadan kita undang ke masjid, kita kasih bukaannya, bawa pulang, ada nominal uang yang untuk modal bekal hari raya. Ke depan kalau nanti pas nggak masuk bulan Ramadan, antarkan ke rumahnya. Suami suruh belanja, apa yang mau dikasih ke anak-anak yatim? Beli beras, sembako, pakaian, alat sekolah. Ibu yang antar ke rumah anak yatimnya. Itu yang paling afdol. Suami yang belanja, ibu yang antarkan ke rumah anak yatim. Itu yang paling afdol Ustaz. Iya. Kenapa enggak sekalian suami aja Ustaz? Enggak usah, nanti anak yatim tuh cantik emaknya, laki ibu enggak pulang-pulang. Disuruh menyelamatkan anak yatim, janda-jandanya sekalian diselamatkan. Apalagi data udah lengkap sama Pak Camat janda-janda itu semua. Kalau janda muda mah Pak Lurah tadi datanya katanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Apa itu Ustaz? Dalam rangka memburu keberkahan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saya kalau ditanya apa cita-cita saya, sekarang ini udah gak ada cita macam-macam lagi. Anak-anak di atas, tolong suaranya. Makin gue kencangkan, dia pun makin kencang lagi di atas. Agak ketat juga persaingan malam ini nampaknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah kembali memburu keberkahan tadi, umur yang Allah berikan gunakan untuk berkarya.
melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Maka di Binjai, saya kebetulan asal dari Binjai, Bu, Sumatera Utara. Saya di sana buat program ke jamaah, udah nggak usah payah-payah. Saya ditanya orang, apa cita-cita Ustaz? Nggak ada lagi yang lain. Cita-cita saya cuma ingin jadi orang baik. Gitu. Hidup baik, di mata istri anak-anak baik, di mata keluarga baik, paling penting di sisi Allah, dan meninggal dalam keadaan baik. Kalau yang lain-lain nggak ada. Pernah juga datang calon bupati Langkat, ngajak, ya Ustadz kita bergandengan, Ustadz jadi wakil, modal dari saya semua. Goyang juga aku itu waktu itu, Pak. Mak, mantap juga ini, saya pikir. Pulang bapak itu saya datangi istri saya lagi masak, Anjeli. Ya Rahul kan istrinya Anjeli. Dek, ini ditawari dek jadi calon wakil bupati. Ditengoknya pun enggak muka saya, nyayur aja dia gitu. Kalau suami ngomong tuh ditengok wajah, kenapa? Abang nggak usah kurang kerjaan. Kurang kerjaan bagaimana? Mau cari apa abang jadi wakil bupati rumahnya? Ya nggak ada lah. Sekali-sekali kan perlu juga kita ngerasai jadi pejabat publik. Enggak, dunia abang nggak di situ. Kita kalau kambing ngembek aja bang. Kalau lembu ngeboh. Kalau lembu suaranya embek, kambing suaranya emboh, cemplang. Nggak lucu bang. Kau maksudmu apa nyamakan lakimu sama kambing melembu? Gue bilang sama dia. Dunia abang tuh dakwah. Abang kalau dunianya dakwah masuk ke dunia politik, itu ibarat air keluar, ikan keluar dari air. Dia nggak akan bahagia. Tempat abang nggak di situ. Aku lebih senang abang dakwah, sampaikan ceramah, diamalkan orang, didoakan jamaah rumah tangga kita bahagia. Itu aja aku udah senang. Apalagi kalau panitia itu ingat bawakan oleh-oleh untuk abang pulang, kata dia gitu. Nggak, ini waktu itu. Kalau semalam tadi pagi nggak ada pesan, nggak ada. Hari panitia jangan perasaan lah, insya Allah. Udah lama itu ceritanya gitu. Saya tanya abang dari tahun berapa ceramah? 2001 saya bilang, apa 91? Dari 91 abang ceramah sampai sekarang. Pernah amplop abang diperiksa KPK? Kata dia. Ngapain pula KPK meriksa amplop Ustaz? Berarti kan hidup kita tenang. Pejabat udah pensiun belum sih dikejar-kejar KPK? Udah, kita gini-gini aja. Tenang kita, mau hari raya tidur tenang. Kadang pejabat mau raya tidur di rumah aja pun nggak bisa. Asal mau pulang satpam ngebel, jangan pulang Pak, banyak wartawan, banyak LSM. Terakhir macam mana coba? Punya harta tapi tidur di rumah pun nggak bahagia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kunci hidup bahagia sepanjang hidup, gunakan berkarya untuk terus melakukan kebaikan. Maka di Binjai saya buat program. Yuk tiap hari harus buat baik. Apa saja. Nolong urusan orang kah, antarkan makanan kah, antarkan bukaan kejiran kah, menjenguk orang sakit kah, takziah kah. Rupanya ada satu orang jemaah masuk juga ke akal nih. Yang penting tiap hari buat baik. Ada satu jemaah mau tes, hari itu dia mulai mau buat baik. Pergi dia ke kota Binjai depan Ramayana, tutup Ramayana itu Bu. Ada nenek-nenek di pinggir jalan, didatanginya. Inilah kesempatan buat baik. Tangkap tangan nenek itu. Sini nek, ku seberangkan. Ditariknya tangan nenek itu. Tengah jalan trotoar naik sampai ke ujung ditariknya. Udah ya nek, nangis nenek tadi. Nenek kok nangis nek? Aku ikhlas, gak usah terharu nenek. Bukan masalah terharu kata nenek itu. Jadi kenapa? Aku tadi baru nyebrang, ngapain kau seberangkan lagi kata nenek itu juga. Artinya buat baik pun jangan salah alamat juga gitu maksudnya. Maka kunci keberkahan itu, satu, lakukan kebaikan terus, dan yang kedua, bersyukur waktu dapat nikmat, bersabar ketika dapat ujian. Nikmat yang Allah beri, syukuri. Ujian yang Allah hadapkan, hadapi dengan sabar. Itu insya Allah salah satu kunci keberkahan hidup. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak selamanya orang bahagia itu kuncinya karena harta yang melimpah. Gak ada jaminan itu. Banyak orang punya harta, dia bisa beli rumah mewah, dia bisa beli mobil mewah, tapi dia belum tentu bisa beli kenyamanan. Banyak orang bisa pasang AC, nyaman di rumahnya,
tapi dia belum tentu bisa membeli ketenangan dalam jiwanya. Banyak orang sawahnya luas membentang, pabriknya tinggi menjulang, kesana kemari naik kapal terbang, uangnya numpuk di bank. Kalau makan pakai rendang, ditambah udang dan empek-empek dari Palembang. Tapi sayang walau dia bergelimang uang, hidupnya nggak pernah tenang, nggak pernah senang. Karena suaminya mata keranjang, ketangkap melarikan mantan istri orang, janda dari pelelawan. Nah ini masalah. Kita ini kadang-kadang soal bahagia itu Bapak Ibu sering tertipu. Kita anggap orang yang bahagia itu yang rumahnya mewah, mobilnya mewah, nggak ada jaminan. Tapi kalau ada orang rumah mewah, mobil mewah, batin tenang, bahagia, udah surga dunia sama dia. Tapi ada juga orang rumah mewah, batin nggak tenang. Nonton acara Drap Hukum di SCTV, kasus perampokan rumah mewah. Rumah dia mewah. Istrinya pun datang, abang kok pucat kali nonton TV bang, kok tengok lah tuh di Jakarta, rumah mewah tuh dirampok. Perampok ini pun kadang kurang ajar, maksudku ngerampok aja, jangan gorok leher kena apa. Loh dia yang ngerampok kok abang yang ngatur, kata istrinya juga. Kita pun buat rumah terlalu mewah nih bang, aku nggak tenang di rumah. Kalau abang pergi kerja, aku khawatir gitu. Perasaanku disorot orang kali rumah kita nih mewah. Ya udah terlanjur macam mana nih, udah besok kita panggil tukang aja lah, kita pagar tinggi-tinggi. Panggil tukang, pagar tinggi, tenang, belum juga. Pergi lagi beli panglong, kawat duri, pasang lagi kawat duri. Nggak cukup, kaca beling lagi dipasang. Belum tenang juga. Terakhir apa yang dibuat? Ambil satpam, jaga pintu depan. Istrinya bilang maling banyak akal bang, abang jaga pintu depan masuk dari belakang. Ambil satpam satu lagi, jaga belakang. Di dua-dua ketiduran malingnya masuk bang. Beli anjing 3 ekor. Terakhir satpamnya pun nggak bisa kerja, sih dikejar-kejar anjing aja satpam tadi. Sementara ada orang rumah dindingnya tepas, atapnya nipah, lantainya semen biasa, TV-nya 14 inci, tapi rumah tangganya tentram. Suaminya nggak pernah macam-macam, nggak pernah chattingan sama istri orang nggak punya handphone. Istrinya pun taat ibadahnya, anak-anaknya ranking sekolah, bagus ibadahnya. Allahu Akbar. Itu bisa jadi lebih bahagia daripada tinggal di rumah mewah tapi tidak ada keberkahan. Kadang-kadang hidup ini lebih nikmat jadi pengagum Pak, daripada jadi pemilik. Saya ulangi. Kadang lebih nikmat hidup jadi pengagum daripada jadi pemilik. Berdiri kita di pinggir jalan, toto lewat Toyota Camry, baru keluar dari showroom. Kilat mobilnya, supirnya di depan. Yang punya ibu-ibu pakai jilbab, kacamata reben, orangnya cantik. Lewat pelan di depan kita, belum sempat pasang kaca reben lagi kita tengok, ya Allah. Mobilnya mewah, orangnya cantik, Islam pula, kita pula yang senang. Yang di dalam mobil itu padahal pening mikirkan angsuran mobilnya 33 bulan lagi. Belum ngisi bayar pajaknya tiap tahun, belum ngisi minyaknya tiap hari, belum gaji supirnya tiap bulan, belum biaya dorsemirnya, belum biaya asuransinya. Kadang-kadang orang bahagia cuma pandangan mata kita saja, yang ngerasakan belum tentu. Saya pernah ada orang nanya sama saya, Ustaz, sebelum nikah waktu itu ada seorang artis. Ustaz kira-kira kalau Syahrini mau sama Ustaz mau enggak? Dia tanya saya langsung tegas, enggak, bilang. Serius ini Ustaz? Serius. Syahrini Ustaz? Iya. Ustaz enggak mau? Enggak. Sombong kali Ustaz. Artis ternama itu, enggak usah kau jelaskan pun aku tahu. Kenapa kau Ustaz enggak mau? Aku cukup ngagumi aja. Kalau memiliki aku nggak sanggup. Kau bayangkan Syahrini, bulu matanya aja sebelah 5 juta. Kanan kiri apa nggak 10 juta. Mau berapa kali aku ceramah nujul belikan bulu matanya. Itu baru bulu mata aja. Syahrini beli tas saja terbang ke Hong Kong. Aku bilang, aku belikan orang rumah di pajak Hong Kong, kan udah jauh kali bedanya. Udah ngagumi aja. Kadang-kadang jadi pengagum itu lebih bahagia daripada jadi pemilik.
Jadi kunci bahagia hidup itu sebenarnya keberkahan. Bagaimana mengundang keberkahan? Banyak lakukan kebaikan dalam hidup. Bersyukur ketika dapat nikmat, bersabar ketika dapat ujian. Dan Ramadan ini Allah limpahkan keberkahan yang luar biasa buat kita. Dan kita malam ini beramai-ramai datang kemari, semuanya ingin berebut keberkahan Allah itu. Dan semua kita sedang memburu keberkahan itu. Karena cita-cita kita seorang mukmin tidak lain adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin bahagia dunia, kita ingin bahagia di akhirat. Ramadan juga disebut Sayyidus Suhur, penghulu, pemimpin dari seluruh bulan. Kenapa Ramadan yang ditunjuk sebagai pemimpin dari seluruh bulan? Bulan diwajibkannya berpuasa Ramadan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, Ramadan ini Allahu Akbar, di dalamnya banyak sekali nilai keberuntungan yang Allah tawarkan sama kita. Bayangkan tiap doa-doa kita diperhatikan Allah. Makanya rugi orang kalau selesai sholat tidak berzikir, tidak berdoa. Itu orang sombong. Kadang siap sholat langsung bangkit. Orang Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Orang semua merengek meratap di bulan Ramadan ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini momen-momen terbaik untuk merengek, memohon, berdoa, minta apa saja kepada Allah. Tapi kadang-kadang orang selesai sholat gampang sekali meninggalkan majelis sholat itu sendiri. Bahkan kadang melangkahi orang yang sedang berzikir, berdoa. Padahal ada momen kesempatan yang terbaik untuk dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Ramadan, tidurnya orang yang berpuasa saja pun dihitung ibadah. Cuman tidurnya pun tengok-tengok. Tidurnya macam mana Ustaz? Ya tidur karena lelah beribadah di Ramadan. Kalau siap sahur tidur lagi. Subuh bangun tidur lagi, jam 9 bangun kencing tidur lagi, setengah 12 bangun tidur lagi. Itu bukan pengikut Rasul, itu pengikut Mbah Surip. Lama-lama Israel jengkel mulu, kata Israel tak gendong kemana-mana, terakhir digendong sama Israel itu. Artinya Ustaz, yang lelah dia. Ibu-ibu ini coba malam tadarus Quran, Allahu Akbar. Siap tadarus, tidur setengah 12, jam 2 setengah 3 udah bangun. Memang kita Ramadan nih Pak, kalau nggak ada emak-emak nggak usah cerita lah. Kami ngaku ibu, kalau nggak ada ibu ampun kami semua. Maka saya mewakili bapak-bapak malam ini mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah berjuang untuk kami selama bulan Ramadan ini. Aku tahu bapak nggak pernah ngomong gini sama ibu, maka akulah yang mewakilinya. Kami doakan mudah-mudahan ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setengah 3 jam 2 udah bangun, Allahu Akbar. Apalagi kadang ada yang tahajud lagi dia dulu, subhanallah. Loh, tapi udah sholat witir Ustaz, gak ada masalah. Yang gak boleh itu 2 kali witir dalam satu malam. Kalau sudah witir tadi, nanti malam mau qiyamul lail, bangun tahajud. Apalagi di saat-saat usia kita udah seperti ini, yang rata-rata udah lewat maghrib. Kalau bisa tahajud sama suami, lebih nikmat lagi itu. Jangan lagi sahur, bangunkannya jam 2 setengah 3, bang, sahur bang, ayo bang, tahajud. Bangunkannya pun ibu sabar, agak dibelai-belai kepalanya. Udah aku belai-belai Pak, apa Ustaz? Makin nyenyak tidur kawan itu. Nah, kalau makin nyenyak sesekali dijambakkan sedikit, ya kan? Belum juga, sabar, kamar mandi, ambil wudhu, dan jangan pernah menyeka bekas wudhu. Jangan bekas wudhu itu dielap. Ini mak-mak sering kali nih belain makeup. Udah siap wudhu, diambilnya handuk dilapnya. Padahal wudhu di wajah, menetes air wudhu itu dari wajah, air itu menetes bersama dosa-dosa yang ada di wajah kita. Air yang menetes dari tangan kita bekas wudhu,
air itu menetes bersama dosa-dosa dari tangan kita. Siap, wudhu, datangi balik suami, percikkan wajah tuh ke mukanya, bang, tahajud bang. Jadi dosa tuh dipercikkan ke mukanya Ustaz. Oh bukan, maksudnya air wudhunya itu, jangan terus mindsetnya ke dosanya gitu. Ayo tahajud, ayo, dah sabar, ibu pakai telekung, pakai sarung, bangunkan sekali lagi. Belum juga, nah terakhir ambil kursi, pukulkan Ustaz. Oh jangan, panggil polsek ibu pukulkan. Duduk ibu di sebelahnya, pakai telekung, bacakan Yasin. Insya Allah bangun itu. Apalagi pakai telekung agak nangis sedikit, Yasin wal Qur'anil Hakim, pasti bangun itu. Sekalian ditamparkan dalam muka ibu kan. Oh doakan aku mati apa macam mana katanya. Itu udah cara terakhir itu. Siap tahajud, masak sahur, Allahu Akbar. Memang ibu-ibu ini pahalanya di Ramadan luar biasa. Dengan catatan ikhlas. Jam 4, setengah 4 lah kalau di sini. Bangunkan suami, bang sahur bang, sahur. Suami bangun kan tinggal makan aja. Ibu masak di belakang, anak suami membentuk pulau-pulau di bantal-bantal itu. Bangun kadang-kadang tinggal makan aja pun lancip kali muncul. Mohon maaf Pak, kalau asin-asin sedikit udahlah maklumi aja. Orang itu pun kurang tidur itu Pak, lelah itu. Kadang-kadang tak maksudnya mau ngambil gula, ngantuk terambilnya garam. Udah maklum aja, kita pun bohong untuk menyenangkan pasangan itu. Boleh Pak, boleh. Macam mana sopnya bang? Padahal kita ngerasakan sampai kedap-kedip mata gini asin. Macam mana sopnya bang nyari? Pas. Pas bang, pas. Pas kan bang? Pas. Abang kok nangis? Aku terharu. Kurasa dari Pekanbaru, Kerinci sampai kemari nggak ada sop orang kayak sop kau. Abang muji kali, memang iya, kau the best kali jadi istri. Dalam hati lakinya 3 hari lah kau nyayur stroke aku di rumah ini. Apa Ustaz? Dalam rangka menghargai kerja dia. Coba siap nanti sahur, subuh ke masjid, selesai subuh pulang, piring kotor dan numpuk semua, cuci piring, cuci pakaian, bilas, nyapu, ngepel. Ini lagi dah mulai masuk akhir-akhir Ramadan, mulai sibuklah kue bangkit, kue telungkup, kue telentang, segala macam kue. Tahu-tahu lelah, ba'da zuhur, ketiduran. Itulah tidur yang dihitung ibadah itu. Bukan bersengaja bermalas-malas untuk tidur, tapi memang dia kelelahan karena mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah. Makanya rugi besar orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan ini. Dan puasa Ramadan ini mengantarkan kita la'allakum tattaqun, menjadi insan yang takwa. Apa korelasinya Ustaz? Hubungan puasa sama mengantarkan kita jadi orang takwa. Karena sifat-sifat orang takwa itu dilahirkan dari puasa. Apa saja itu Ustaz? Yang pertama, pengendalian diri. Orang yang bertakwa itu pengendalian dirinya bagus. Bu, yang terberat dalam hidup bukan mengalahkan musuh orang lain yang nampak. Yang berat mengalahkan diri kita sendiri. Kalau kita buka bengkel kereta, musuh kita bukan mempunyai bengkel kereta yang lain. Tengok orang-orang Cina itu kadang-kadang di kota-kota besar, satu buka toko pakaian, berjejer toko pakaian semua, tapi nggak pernah ribut. Kenapa? Dia yakin rezeki itu udah diatur Allah masing-masing. Yang berat itu kan mengalahkan diri sendiri. Maka manusia itu dengan nafsu, kata Nurholis Majid, itu ibarat joki penunggang kuda dengan kudanya. Makanya penunggang kuda itulah yang mengendalikan kudanya. Dan gak lucu kalau joki itu ditunggangi sama kudanya sendiri. Nafsu gak boleh dibunuh, tapi harus dikendalikan. Banyak orang menyesal karena gak bisa mengendalikan nafsu. Ayah marah sama anaknya, ambil gagang sapu, dipukul betis anaknya, nangis, nyandar di depan pintu.
Wajahnya nampak melas gitu, ya Allah, mama tega kali, ayah tega kali. Kadang-kadang nyesal hatinya, kok kupukul lah tadi kau nak. Suami istri sebelum Ramadan bertengkar hebat. Semua daftar nama-nama binatang keluar. Herannya pun kita kok hafal gitu. Rupanya dua-dua pernah kerja kebun binatang. Kadang-kadang kita heran, Mbak. Suami jengkel sama istri, anjing gak ada salah. Ngapain anjing tuh dipanggil-panggil coba? Babi gak tahu apa-apa, babi dipanggil-panggil. Aku kadang-kadang kasihan nengok anjing sama babi itu jadi sasaran aja. Bertengkar hebat. Terakhir apa kata istrinya? Udahlah bang, gak tahan lagi aku hidup sama kau. 17 tahun kita nikah, 23 kali kau tampari aku. Kok apal kau? Ku catet, tiap kau nampar ku catet. Udah besok kita ke pengadilan aja lah. Aku rasa udah gak tahan lagi, aku pisah aja lah kita. Oh memang itulah yang ku tunggu-tunggu, kata lakinya mulai. Ngelapor istrinya ke pengadilan, dipanggil hakim, dimediasi, bolak-balik dinasihati. Hakim itu kan berusaha jangan sampai cerai. Terakhir malah istrinya bilang sama hakimnya, udahlah Pak Hakim, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Lama-lama aku tengok Pak Hakim pun ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap bertele-tele. Akhirnya karena nggak bisa lagi dipersatukan, ketok palu, tek, 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 pisah, cerai. Pulang sampai rumah istrinya kumpulkan pakaian, anaknya pun datang, oh, mama mau kemana ma? Mama mau tempat nenek. Ikut ma, ikut. Udah kau sama ayah aja. Ikut lama, udah rumah aja. Mama kapan pulang? Nanti kau udah dapat ayah baru balik, aku ku jemput kau. Pergi maknya tadi. Terakhir suaminya yang ngurusi anaknya bulan Ramadan, sahur masak sendiri. Tahu-tahu si kakak lapor, ya adik nangis ya, tinggalkan sayur, tengok adiknya nangis, ngurusi si anak, nyeboi lagi, ya sayur gosong ya gosong, balik lagi ke dapur, ya adik nangis ya, ajab tahu gini bagus, cerainya habis raya aja, kata dia juga. Banyak orang nyesal karena nggak bisa mengendalikan dirinya. Orang-orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, itulah orang-orang yang dekat kepada takwa. Puasa melahirkan sifat ikhlas. Satu-satunya ibadah yang paling jauh dari ria, puasa. Dia disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Sholat gampang orang kena ria. Mertua datang, sholat gak pernah tinggal. Mertua pulang, ceng, gak sholat lagi. Sholatnya bukan lillahi ta'ala, lil mertua. Ada anak lajang, kebetulan imam dua-dua keluar, gak ada imam, dek maju dek. Tengok ada calon mertua di belakang, oh pantang nolak, langsung maju. Di depan pun gayanya lain, luruskan saf, rafatkan barisan, handphone matikan. Dalam mati calon mertuanya, tamparkan pula muka kau nanti. Mertuanya udah sengit kali nengok dia. Usolli fardal maghribi la rakaatin ma'amalillahi ta'ala. Allahu akbar. Masya Allah. Bacaan lumayan memang. Bismillahirrahmanirrahim. Pas kali ini hari Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak datang pula imam tu dua-dua. Ar-Rahmanirrahim. Kalau rezeki enggak kemana memang. Maliki yaumiddin. Enggak mungkin ditolak lagi kalau udah kayak gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau bisa pun besok sakit lagi imam tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukur-syukur anaknya pun adalah di belakang ini, ya Allah. Masih bayangkan muka mertua aja. Maksudnya membaca inna anzalna, rupanya belok inna a'tainakal kautsar. Kok kemari pula larinya ini. Fasholli li rabbika wanhar. Pendek kali lah ayatnya kalau ini. Inna a'tainakal kautsar, balik lagi malah kemari. Fasholli li rabbika wanhar. Ujungnya apa lah semalam ya, inna a'tainakal kautsar. Mampus lah kalau gini nih. Fasholli li rabbika wanhar. Inna
inna mertuanya ut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholat gampang orang kena ria. Kalau zakat juga gampang orang kena ria. Berapa zakat tahun ini Pak Amil? Kata Pak Kuat 30.000. Dah bayar cepet. Loh 30.000 Pak? Gak apa-apa untuk orang miskin sekali-sekali. Rupanya di sebelah ada tetangga. Haji lagi paling gampang kena ria. Yang ngantar orang sekampung, bolak balik marhaban. Nanti dilepas dari kabupaten, Poredes di depan, yung. Oh, perasaannya pun perasaan artis saja. Paling gampang kena ria. Kalau puasa mau dari mana kita ria? Gak ada yang bisa kita pamerkan. Pak Camat bikin acara buka puasa bersama di kantor, diundang 50 orang. Sore Ustadz suruh ceramah, lemas semua. Wajah-wajah nggak punya masa depan semua dengarkan ceramah itu. Rupanya yang puasa cuma 25 orang. Mana kita tahu? Yang tahu kita puasa itu kan cuma kita dengan Allah. Ibadah rahasia. Sholatnya mantap ya. Kenapa? Bacaannya fasih, gerakannya tumakninah, bisa ditengok. Zakat luar biasa zakatnya. 30.000 bayarnya cepet. Haji, hajinya mantap pulang dari haji makin sering ke masjid makin dermawan. Kalau puasamu dari mana nengoknya? Puasa orang tuh mantap kenapa? Bibir kering. Anggar bibir kering orang sariawan bibir kering. Asam lambung bibir kering. Mantap puasanya. Kenapa? Jalannya melayang-layang, bencong pun melayang-layang juga jalannya. Yang tahu kita puasa hanya kita dengan Allah. Yang dimunculkan ikhlas. Yang dimunculkan pengendalian diri. Yang dimunculkan sifat sabar. Maka kalau orang betul puasanya, selesai Ramadan, la'allakum tattaqun, dia menjadi insan, manusia yang bertakwa. Kenapa Ramadan disebut Sayyidus Suhur? Inilah yang kita peringati malam ini. Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang diperingati setiap tahun sebagai malam turunnya Al-Quran, Nuzulul Quran. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya pendapat mengenai kapan pasti nuzul Quran ini ulama berbeda-beda. Tapi kita di Indonesia umumnya memakai pendapat yang menyatakan malam 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Hudal linnas, dia petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dia pembeda antara yang hak dengan yang batil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Quran ini mukjizat terbesar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar istilah mukjizat. Nah, ini malam ini coba kita luruskan dulu. Apa sebenarnya mukjizat itu? Anak-anak yang di atas, anak-anak yang di atas, coba duduk yang bagus nak ya, suaranya ya, jangan ribut. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita mau luruskan dulu apa itu mukjizat. Saya melihat belakangan ini mukjizat ini sering kalimatnya ditempatkan tidak pada tempatnya. Sekarang ini saya tengok asal aneh-aneh sikit mukjizat, asal aneh-aneh sikit mukjizat. Nanti ada orang tahu-tahu pandai ngobati, dapat mukjizat waduh. Dulu di Medan Bu, ada kejadian geger itu. Tahun berapa saya lupa. Pesawat Mandala Air yang dibawa gubernur aktif Sumatera Utara, Tengku Rizal Nurdin, mantan gubernur Raja Inal Siregar, dan ada seorang ulama besar, Ustadz Abdul Halim Harahap. Pesawatnya baru aja take off, naik, nggak sampai 3 menit
jatuh di padang bulan. Gubernur, mantan gubernur Ustadz Halim tewas. Ustadz Halim itu saya ingat sekali itu. Saya masih tugas di Kuala Langkat, beliau mengisi acara maulid di sana. Malam minggunya, Seninnya beliau meninggal. Kecelakaan pesawat itu. Malam itu ada tanda-tanda dia kasih, Pak. Waktu ceramah dia bilang kepada bapak-bapak panitia, saya mohon malam ini agak sedikit berbeda. Kalau biasanya ustadz-ustadz dihidangkan teh manis sama air putih, malam ini saya minta kopi dengan jus jeruk. Itu ustadznya langsung ngomong. Ya orang kan jarang, Pak, jus minta jus. Kopi dibuatkan, antar, cari jus jeruk. Dapat, antarkan. Istrinya pun bilang nggak pernah dia minta-minta gitu. Rupanya itulah, Pak, tanda. Kata orang Jawa mintoni, ada yang bilang buang tabiat. Senin jatuh pesawat. Tuh maka malamnya aku ini aja lah, nggak usah pala jus jeruk lah. Aku pun takut juga ini. Jumat naik pesawat lagi masalahnya gitu. Itu bapak-bapak, ibu-ibu baru 3 menit naik jatuh. Itu semua yang duduk di kursi VIP tewas semua. Tapi ada 18 penumpang yang duduk di ekor pesawat selamat. Sampai kawan saya bilang, aku besok-besok naik pesawat dah duduk di belakang aja lah, nampaknya lebih aman di belakang. Ku bilang itu wak karena jatuhnya nungki. Kalau jatuhnya gini wak juga duluan tewas, aku bilang sama dia. Orang semua udah ajalnya kok. Terus apa berita-berita koran media waktu itu mengatakan 18 penumpang Mandala Air dapat mukjizat dari Allah, selamat dalam kecelakaan maut. Berita menyesatkan. Setelah Nabi Muhammad wafat nggak ada lagi mukjizat. Ada mobil kecelakaan, rebuan. Ini setiur bersatu sama tempat duduknya. Wah, ini pasti mati nih supirnya, pasti mati. Mati kepala otak, wah itu mati kata orang. Itu supirnya duduk di situ. Ah, mana mungkin itu? Awak supir motor itu, Wak? Iya. Awak kok bisa selamat? Kau tanya Israel lah kenapa selamat, jangan kau tanya aku, kata dia. Wawak dapat mukjizat. Asal aneh-aneh sedikit mukjizat. Nanti nenek-nenek jatuh dari ayunan selamat mukjizat. Ada artis dangdut terkenal dulu goyangannya, pulang umroh di Bandara Cengkareng ditanya wartawan, macam mana Mbak setelah pulang umroh? Luar biasa tanah suci, saya merasa dapat mukjizat di tanah suci. Ah, tukang goyang dapat mukjizat. Bu, mukjizat itu apa Ustaz? Kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para rasul-rasulnya untuk melemahkan usaha orang kafir dalam rangka upaya para rasul menegakkan agama Allah. Artinya apa? Tidak ada selain rasul yang mendapat mukjizat. Dan mukjizat ini dua. Ada mukjizat kauniyah yang bisa disaksikan langsung dengan mata. Ada mukjizat akliyah yang hanya bisa dipahami dengan akal. Kauniyah itu apa? Yang bisa disaksikan. Dulu Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, terjebak di depannya Laut Merah. Jibril bilang, pukulkan tongkatmu ke laut. Pukul, pak, terbelah laut, terbentuk jalan. Masuk Nabi Musa dan pengikutnya. Sampai di tengah, Fir'aun pun ikut-ikut masuk. Diajaknya semua pasukannya. Ayo bro, masuk sama bro-bronya semua. Sampai Nabi Musa di seberang, Fir'aun masih di tengah. Bersatu kembali laut itu. Peristiwa Musa memukul tongkatnya ke laut kauniyah disaksikan dengan mata kepala. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api. Perintah Raja Namrud, campakkan Ibrahim. Ayo. Jisamsu, kira-kira gitulah. Jisamsu. Allah berfirman, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kau, selamatkan Nabi Ibrahim. Api yang sifatnya panas berubah jadi dingin. Ibrahim tenang dalam kobaran api padam, arang tadi bergerak, Ibrahim pun berdiri dengan selamat. Itu disaksikan dengan mata kepala. Tapi buat bapak ibu yang hafal ayat ini, jangan dicoba-coba di rumah.
Dihidupkannya pula kompor gas. Kuliah naru kunibar dan wasalaman ala Herman. Duduk pula Bang Herman di atas kompor itu. Insya Allah lonyot Herman itu. Tapi ayatnya sama Ustaz. Ya ayat sama, tapi keluar dari mulut siapa? Ini Allah langsung yang merentahkan api dingin. Kalau Herman yang merentah mana ada jaminan? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad dilihatnya, ditunjuknya bulan di atas langit, ditariknya garis lurus ke bawah, bulan terbelah menjadi dua. Dalam satu peperangan kehabisan minuman, Nabi berdoa memancar air dari celah-celah jarinya. Itu mukjizat. Sama Nabi Ibrahim, sama Abu Bakar Siddiq sembunyi dalam gua mau hijrah, dikejar-kejar waktu itu oleh orang-orang kafir. Rupanya orang kafir di depan pintu gua. Nabi tidur di pahanya Abu Bakar. Tahu-tahu dilihat ada lubang-lubang binatang, ditutup pakai telapak tangan Abu Bakar. Terakhir disengat kala jengking tangannya, ditahankan. Rupanya lama-lama saking pedihnya, sakitnya, netes air mata Abu Bakar jatuh ke pipi Rasulullah. Rasul kaget, hangat air mata itu jatuh. Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Dalam hati Abu Bakar, kok nggak tahu masalah, Koman, bukan masalah takut. Ajab kali udah kalah jengking ini. Tapi Abu Bakar nggak bercakap karena di luar orang semua sudah memantau. Ketika pergi semua orang, barulah Abu Bakar kasih tahu dia digigit kala jengking tadi. Nabi keluarkan air liurnya, Bismillahirrahmanirrahim. Diusap Nabi, kempes, hilang bengkaknya, hilang birunya, hilang bisanya, hilang demamnya. Apa itu Ustaz? Mukjizat. Dan itu karena air liur Rasul. Kalau air liur ibu, aku nggak jamin itu. Di suami digigit lipan, sini bang, Bismillahirrahmanirrahim. Bulan puasa pula, sahur jengkol, cuy katanya ya kan. Opna melaki itu makin parah, bukan tambah baik dia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu hanya untuk Rasul. Ada juga kejadian luar biasa selain mukjizat. Apa itu Ustaz? Karomah. Karomah itu untuk siapa? Untuk para wali. Dulu Sunan Gunung Jati, dia bisa bedah perut wanita dengan jari kelingkingnya. Ada perempuan perutnya besar. Pulang suaminya bertahun-tahun merantau, terkejut nengok istri tadi perut besar, datang cemburunya. Diambil parang mau dibacoknya istrinya, ditangkap tangannya sama Sunan Gunung Jati. Kau tidak berhak menghilangkan nyawa orang. Kau jangan ikut campur, ini istriku, aku harus ikut campur, kata Sunan Gunung Jati. Apa urusanmu ikut campur? Apa alasanmu mau bunuh istrimu ini? Selingkuh dia. Dari mana kau tahu dia selingkuh? Itu perutnya. Maksudnya? Apa? Maksudmu apa? Hamil dia. Berapa tahun ku tinggal merantau, pulang-pulang perut besar. Siapa yang gak emosi? Belum tentu orang perut besar hamil. Ayo kita buktikan. Bawa masuk ke dalam, direbahkan, berdoa Sunan Gunung Jati, keluarkan jari kelingking, dia tarik dari pangkal perut ke bawah, terbelah perut itu. Kau lihat, ada bayinya gak? Yang ada gumpalan daging. Istrimu ini sedang sakit, bukan kau bunuh, mestinya kau sayangi dia, karena dia sedang sakit. Dengan makrifatnya kepada Allah, berdoa Sunan Gunung Jati, diangkat gumpalan daging tadi, penyakitnya, diusap perut itu, rap, sikit pun gak ada sisa bekas jahitan. Itu namanya karomah. Dan bayangkan kalau Sunan Gunung Jati masih hidup, gak laku dokter bedah. Apa itu Ustaz? Karomah. Itu untuk para wali. Sunan Ampel ditunjuknya buah mergat, berubah jadi emas. Kalau yang ceramah nih yang nunjuk sampai bengkok tangan nggak akan berubah. Sunan Bonang berjalan di atas air. Berdiri dia di pinggir sungai, hanya modal Bismillahirrahmanirrahim. Beku air itu, jalan dia nyebrang di atas air. Besok ku tes lah Ustaz, tes lah, aku nggak tanggung jawab itu. Kalau mau ibu tes di pinggir sungai, Bismillahirrahmanirrahim. Jalanlah ibu, takziah kami itu insya Allah besok.
Tapi bismillahnya sama Ustaz. Bismillahnya sama. Kualitas bobot SDM orang yang mengucapkan bismillah itu yang bikin beda. Sunan Kalijaga ditunjuknya beras, pasir berubah jadi beras. Apa itu Ustaz? Karomah. Sedangkan untuk orang-orang seperti kita ini biasa, kalau ada kejadian luar biasa, kecelakaan, nengok kondisi mobil gak mungkin selamat tapi dia selamat. Kecelakaan pesawat, banyak orang-orang di dalam semua tewas tapi dia selamat. Itu namanya ma'unah, pertolongan Allah untuk hamba-hamba dia yang terpilih. Jadi Quran itu Ustaz, mukjizat. Bisa dibuktikan Quran itu mukjizat Ustaz? Bisa. Dia mukjizat akliyah yang hanya bisa dipahami dengan akal. Makanya orang kalau mau tahu Quran mukjizat, dia harus baca Quran itu. Dia harus pelajari. Ini kadang-kadang orang punya Quran terpampang aja di lemari. 17 tahun gak dipakai-pakai Quran. Bangga pula tuh aku beli Quran 17 tahun gak kotor-kotor. Orang gak pernah dibaca. Sekali dipakai istri ngelahirkan, ambil Quran, taruh di kepala bayi. Ustadz datang, untuk apa itu Quran di kepala bayi? Anak bayi darahnya manis Ustadz, biar gak diganggu setan. Ngalang-ngalai jimat Mbah Marijan. Suami meninggal, ambil Quran, taruh di kepala mayat. Entah siapa dulu yang pertama ngajari. Udah biasa kali sekarang tuh, asal orang meninggal di kepalanya Quran. Istri nangis, anak ngobrol di belakang. Gak ada yang baca, Quran suruh jaga mayat. Mayat merajuk, duduk, baca sendiri di situ. Yang takziah pun lompat, pulang semua. Quran itu suruh dibaca. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, makanya salah satu amalan Ramadan tadarus Al-Quran. Tadarus ini pun harus dibalikkan kayak dulu lagi. Tadarus itu belajar. Namanya belajar, harus ada guru, harus ada murid. Ini kadang-kadang ada dua kelompok mak-mak, yang pintar-pintar kelompok sebelah kanan, yang bacaannya parah-parah sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini alhamdulillah sampai 11:30 baru siap. Orang kebanyakan orang pintar, saling nyalahkan semua. Yang yang sebelah kiri tadi jam 10 udah siap. Orang gak ada yang tahu nyalahkannya. Udah siap ditanya, kok udah siap kalian? Gimana lah, kami nggak tahu apa-apa, kata waktu juga. Yang ini asik bolak-balik protes, maunya diseimbangkan grupnya, separuh yang pintar di sini, sama yang bacaannya masih dia baru mulai belajar. Atau kalau orang-orang tua dulu kan memang ada gurunya di situ. Karena huruf Arab ini kan beda huruf, udah lain arti dia. Tanya masuk orang Aceh pula, in kuntum ta'lamun. Itu harus ada yang nyimak. Ada in kuntum. Jadi apa Ustaz? In kuntum, in kuntum. Orang Aceh ini terbawa logat dia. Masuk pula orang Padang, mim ba'dui. Alah, mana ada mim ba'dui? Jadi apa Ustaz? Mim ba'di, mim ba'dui. Ini perlu juga ada yang nyimak. Yang parah masuk orang Jawa, baca ikro, ikiroko, lebih kacau lah. Ya kok terus nengok Pak Camat semua. Pak Camat walaupun Jawa kan nggak Jawa ya kayak gitu. Hei, ada apa? Mana ada yang nirokok? Jadi apa Wak? Ikro, ikiroko. Kadang-kadang ada orang terbawa logat dia masih Pak. Di kampung saya pernah orang mendiling Natal, Marga Siregar. Datang hari terakhir puasa, malam ke masjid ikut takbiran, sakit perut orang dibikinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Memang mendiling lah kau dalam hatiku juga. Makanya bapak-bapak tadarus itu belajar, harus ada satu guru di situ yang ahli, yang menyimak bacaan-bacaan ayat, tahsin Quran itu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an.
Kadang-kadang tadarus ini pun saya tengok BKM kadang-kadang kurang tepat. Kapan terlalu baik. Orang tadarus baru mulai masuk kue. Apalagi anak-anak udah nggak akan nyimak kawannya itu, asik bereng kue itu aja dia. Cemana nyelamatkan risol di dalam hatinya. Nggak fokus gitu. Minum aja dulu, udah siap nanti dah menjelang-jelang akhir kasih. Dia baru mulai lagi anak tuh baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk risol 5. Tengoknya mak 5 risolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tinggal 3. Kali orang Alif Lam Mim. Tinggal 1 risol tadi. Shadaqallahul azim. Dalam hati ya timbang gak dapat ditutup masih alif lam mim lagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya memang salah satu amalan kita di Ramadan tadarus Al-Quran. Dalam rangka apa Ustaz? Memuliakan. Kita gak akan tahu Quran itu mukjizat kalau kita gak pernah gemar membaca Al-Quran itu. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, besok habis subuh di rumah bacakan Quran, ba'da zuhur bacakan Quran, memancar nur cahaya dari atap rumah itu ke langit. Dari celah-celah cahaya itulah malaikat rahmat datang ke rumah itu. Rupanya malaikat rahmat itu bisa diundang ke rumah Ustaz? Bisa. Caranya Ustaz, dirikan sholat di rumah. Laki-laki sholat sunat di rumah. Sholat wajib masjid. Ibu-ibu boleh di rumah, boleh di masjid. Baca Quran, malaikat senang datang ke rumah itu. Kalau udah malaikat rahmat, malaikat kasih sayang yang datang, rumah tangga itu pun tentram dia. Rezeki itu pun murah datang. Tapi ada juga rumah yang orangnya rajin sholat pun Pak, malaikat gak mau datang ke rumah itu. Innal malaikata la tadkhulul baitam fihi kalbun wala surah. Sungguhnya malaikat gak mau masuk ke dalam rumah yang dalam rumah itu ada anjing dan patungnya. Patung terbuat dari tanah, berbentuk satu makhluk, dari semen, dari kayu, lengkap. Kalau dia gajah, lengkap belalai, kepala, badan, kaki, ekor, ada semua. Tinggal nyawa aja yang gak ada. Seolah-olah kalau dimasukkan nyawa, hidup dia. Boneka macam mana Ustaz? Boneka gak masuk dalam kategori patung. Aisyah dinikahi Nabi umur 9 tahun. Dia main-main boneka. Ditanya Rasul, apa itu Aisyah? Boneka ya Rasulullah. Rasul mendiamkan. Satu lagi anjing. Malaikat gak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Dan yang gak masuk ini malaikat rahmat. Kalau malaikat pencabut nyawa masuk juga. 17 ekor pun anjing waktu masuk. Jangankan yang punya rumah, anjing itu pun selesai disikat Israel. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sekarang Ustaz, bisa dibuktikan Quran itu mukjizat? Bisa. Malam ini kita buktikan. Apa bukti Quran itu mukjizat Ustaz? Saya malam ini tunjukkan 2 saja. 1. Ayat itu ada 2 macam. Ada ayat tersurat, ada ayat tersirat. Ayat tersurat itulah yang tertulis di Quran. Satu versi menyatakan 6.666 ayat. Versi yang lain menyatakan 6.236 ayat. Yang manapun yang pasti 6.000 lebih. Ada ayat tersirat, alam. Langit ayat yang tersirat. Bumi ayat yang tersirat. Tanaman-tanaman ayat yang tersirat. Banjir ayat yang tersirat. Corona termasuk ayat yang tersirat. Tsunami ayat-ayat yang tersirat. Ayat tersurat dengan ayat tersirat nggak pernah bertentangan. Kita buktikan. Yang mana aja Ustaz? 1. Ada ayat di Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi ini sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras,
Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyembur, mengeluarkan kandungan-kandungan isinya. Ayat itu turun 14 abad yang lalu, tapi peristiwanya 26 Desember 2004, tsunami. Tsunami itu persis seperti cerita di ayat ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras. Bapak Ibu ingat, sebelum tsunami gempa dulu. Bumi bergoncang. Saya di Binjai, Langkat. Langkat itu sama Aceh yang terdekat. Waktu peristiwa itu terasa betul gempanya. Saya seumur hidup baru itulah saya rasa gempa paling keras. Dan itu saya bilang kiamat kecil waktu tsunami Aceh itu. Lari saya bawa anak-anak keluar, keluar nak, lain ini gempa keluar semua. Tetangga saya lagi mandi, ibu-ibu. Allahu Akbar. Orang sana Jawa bilang gempa itu lindu, Pak. Lindu, kata ibu-ibu tetangga-tetangga itu. Tengoknya bak goncang, lari ibu tuh keluar. Untung sempat bawa anduk dia. Sambil larilah pasangkannya handuk, keluar dia. Sampai di luar jongkok di mukaku. Dalam hatiku belum hilang gempa, udah datang musibah satu lagi dalam hatiku. Itulah baru kiamat kecil. Orang udah panik, gak karu-karuan, gak sadar lagi tuh. Macam mana nanti kiamat yang sebenarnya? Di saat gunung-gunung Allah lepaskan seperti kapas yang ditiup angin. Langit nanti mulai bergemuruh di mana-mana. Bumi terbelah-belah, petir menyambar di mana-mana. Banyak orang-orang yang masuk terjepit tanah di dalam. Anak-anak berlari dan rambutnya berubah menjadi putih. Ibu-ibu hamil berguguran anaknya. Percaya kita, orang mau tsunami aja gempa baru kiamat kecil, orang udah panik gak karu-karuan. Di kampung saya bapak-bapak masuk azan. Nah, dari mana literaturnya gempa suruh azan? Yang tahu kita angin kencang, hujan lebat. Waktu panik bantainya azan. Masuk satu lagi azan juga. Ngapailah sampai 2 orang itu azan satu masjid. Udah siap tengok-tengokan orang tuh dua-dua gitu. Kita kayak festival azan ya, Wak, kata dia juga. Kiamat kecil. Udah, wa akhrajatil ardu asqalaha. Setelah itu bumi menyembur 20 menit, menyembur air laut itu warnanya hitam. Diterjangnya kota Banda Aceh itu. Allahu Akbar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tersirat sama tersurat gak pernah bertentangan. Setahun sesudah tsunami, enggak, sewindu tsunami Aceh saya mengisi peringatannya di Banda Aceh. Saya tanya, waktu itu kejadian kayak mana Pak? Ada korban yang selamat? Saya waktu itu lari pagi Pak Ustaz. Kami tidak sadar. Tahu-tahu goyang, gempa. Gempa itu kan biasa kanan kiri. Ini lain Ustaz, atas bawah. Aku langsung telungkup Pak Ustaz waktu itu. Tahu-tahu datang air tinggi 6 meter. Aku nyangkut di atas atap rumah orang Pak Ustaz, katanya. Itu kejadian. Pergi ke Langsa, ada yang bilang, Ustaz tahu kenapa tsunami ini datang di Aceh? Hanya Allah yang tahu. Saya bilang. Bukan cuma Allah Ustaz, aku pun tahu, katanya. Hebat juga kawan dalam hati saya. Kalau menurut abang kayak mana? Inilah bukti orang Aceh berdosa sama orang Jawa. Orang Jawa bagus-bagus datang, buka lahan, jadi kebun sawit. Buka hutan, jadi kebun karet. Udah berhasil diusiri orang-orang Jawa itu. Wajar kalau orang Jawa marah sama orang Aceh. Ustaz kan tahu tsunami itu kan adiknya Sunarman. Sunarti, Sunarto, Sunardi. Ngamuk orang Jawa tuh di Aceh katanya. Dalam hatiku ya pula, wah dalam hatiku juga. Luar biasa. Ayat tersurat sama ayat tersirat gak pernah bertentangan. Tapi ada satu pelajaran yang luar biasa dari tsunami Aceh, Pak. Begitulah banyak gedung hancur, kantor gubernur, kantor wali kota, Polres, Kodim. Tapi waktu air tsunami mau menghantam Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, di pagarnya itu terbelah air laut itu jadi 2. Ribuan orang yang masuk ke Masjid Baitur Rahman selamat. Termasuk ada 2 orang Cina nyelonong masuk. Familinya Ahok ikut aja masuk ke dalam. Bapak Ibu, tapi setelah seminggu kejadian selamat dia, keluarganya mati semua. Seminggu setelah kejadian mereka syahadat masuk Islam.
Mereka buktikan masjid itu sumber keselamatan. Maka siapapun yang mau selamat, ayo masuklah ke dalam masjid. Banjir bandang Bukit Lawang Sumatera Utara, hotel, wisma, penginapan habis disapu banjir. Yang tersisa cuma musola. Tsunami Aceh, Ulele, semua rumah rata dengan tanah. Yang selamat cuma masjid. Allah kasih pesan, kalau mau selamat, masuklah ke masjid. Makanya kemarin waktu Covid, masjid suruh tutup. Itu bertentangan sekali dengan hadis. Justru masjid kalau makmur, jauh azab wabah dari kampung itu. Itu Nabi yang bilang, Innala ahammu bi ahlil ardi azabah. Allah ingin menurunkan azab pada suatu kaum. Falamma nazzartu illa umuri buyuti. Sepanjang masih banyak orang yang memakmurkan masjid, wal mutahabbina fi, masyarakat yang berkasih sayang karena Allah, wal mustaghfirina bil ashar, banyak orang istighfar pagi maupun petang, sarabtu adabi anhum, diangkat Allah azab dari kampung itu. Makanya kalau suami ibu tiap hari ke masjid, bu, suami ibu itulah penangkal bala di kampung ini. Kalau kampung ini jauh dari azab, dari bala, jangan-jangan asbab suami ibu yang tiap hari ke masjid inilah Allah melihat kampung ini dengan kasih sayang, maka dijauhkan dari azab, dari bala. Sujud syukurlah yang punya suami tiap hari ke masjid. Suamiku bukan lagi tiap hari ke masjid, Ustaz, tukang ajan. Oh, itu lagi sujud syukur. Sahabat Nabi Bilal bin Rabah, Allahu Akbar, Nabi Mi'raj, ku dengar telapak sandal Bilal itu di surga. Orangnya masih di dunia, telapak sandalnya udah sampai di surga. Bilal siapa? Muazzinnya Rasulullah. Jangan ibu marahi laki ibu. Oh, kalau besok ajan lagi ku letupkan buncong kau ya. Apa salahku dek? Kau nggak salah, suara kau kayak comberan, malu kali aku. Kadang-kadang yang kayak comberan itu pula yang mau ajan, yang suaranya cantik nggak mau ke masjid. Jangan ibu marahi. 3 orang di kitab Durrah itu dikatakan sampai ke kubur Allah akan jaga terus dia. Ulat cacing pun nggak berani makan tubuhnya. 1 penghafal Quran. Itulah kejadian kuburan kiai di Bandung dibongkar, 26 tahun meninggal, papan lahatnya utuh, kain kafannya utuh, wajahnya segar. Ditanya, apa keistimewaan kiai ini? Hafal 30 juz. Nggak berani Quran, apa nggak berani ulat cacing mengganggu tubuhnya. Yang kedua, orang yang rajin bangun tengah malam. Saya rajin Ustaz. Ngapa ibu? Kencing. Kalau kencing nggak usah ibu anggarkan. Kalau bangun kencing tidur balik, kencing tidur balik, besok cek aja ke depan tuh puskesmas, gejala gula itu. Maksudnya Ustaz, tahajud. Dan yang ketiga muazzin, tukang-tukang azan. Saya ceramah gini di Langkat ada yang tunjuk tangan. Maaf Ustaz, ya tukang azan disayang Allah. Betul, mayatnya nggak busuk kalau dia ikhlas. Kalau tukang komat Ustaz, kata dia. Di buku tuh nggak ada dibahas Pak, yang ada tukang ajan, nggak ada bahas tukang komat. Aku tiap hari komat Ustaz, tapi nggak ajan, kata dia. Ya tapi di buku tuh yang dibahas tukang ajan. Jadi tukang komat nih kayak mana nih, biar jelas, kata dia. Aku tanya kok berajuk pula Wak. Dalam hatiku nih kalau disebutkan nggak komat lagi bahaya juga ini. Aku rasa kalau kayak Wak busuk separuh lah Wak. Aku bilang gitu kan dia. Ya daripada nggak komat lagi dia. Tukang azan itu kan pejuang itu. Tiap hari ajan Senin yang datang 7 orang, kapok? Enggak, Selasa ajan lagi. Hujan tinggal 3 orang, Rabu tetap azan, pejuang. Senin dibantinya ajan lagu TPI. Allahu Akbar, makin nyenyak tidurnya bukan bangun. Membentuk pulau-pulau di bantal enak kali waktu ajannya katanya juga. Selasa ganti lagu Masjidil Haram, lagu Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah
mimpi umroh orang sekampung, nggak ada yang bangun. Perasaan di Mekah semua. Rabu dibantinya lagu Tanjung Balai Asahan. Orang Asahan kan kalau azan jago-jago itu, ngayak-ngayak lagu paling jago itu. Rupanya kepanjangan azannya Pak, belok azan tadi. Hayya 'alas Allahu akbar pula ujung. Yang di rumah pun bangun bodoh kali waktu ajan. Allahu akbar. Cuman ngomong bodoh aja, habis itu tidur balik dia. Kamis kumat sesak napasnya. Tapi namanya pejuang, dibantinya juga ajan. Terakhir 3 kali sambung napas. Allahu akbar Allahu akbar. Yang tetangga masjid ngintip, ninggal gak waktu lama ke masjid pun enggak, cuma nengok aja ninggal apa enggak. Jengkel tukang ajan hari Minggu, dibantinya ajan subuh jam 9 pagi Bu. Terkejut orang sekampung, lo ajan apa ini Wak? Gak tahu. Hujan enggak, angin enggak, kok ada ajan. Ada yang bilang orang gila masuk masjid, orang gila masuk masjid. Mana Wak? Itu ada orang gila. Oh, usir. Rame-rame orang tuh ke masjid. Yang di warung-warung dipanggil, bang, orang gila masuk masjid, bang, orang gila masuk masjid. Penuh teras. Buka pintu, ngapain kau? Ajan Wak. Ajan apa? Subuh. Jam berapa ini? Jam 9. Udah gila kau? Gila kenapa? Mana ada ajan subuh jam 9? Yang gila aku sama kalian. Aku ajan jam 5, kalian gak datang. Aku ajan jam 9, kalian datang semua. Ini yang gila ini siapa sekarang? Kata dia. Makanya tukang ajan ini perlu juga ada gila-gilanya sekali-sekali. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat tersurat dengan tersirat gak pernah bertentangan. Buka surah Al-Mu'minun 12. Walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, dan seterusnya. Kami ciptakan manusia itu dari saripati yang ada di tanah. Kemudian kami rubah dia menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, keluar tulang belulang, dibungkus lagi dengan daging. Itu menurut tafsir 40 hari perubahannya, 40 hari. Ayat ini turun belum ada alat USG. Sekarang dokter-dokter punya alat USG. 2 dimensi, 3 dimensi, mungkin ada 4 dimensi. Semua dokter mengamati perkembangan bayi dari mulai dia berbentuk segumpal darah, segumpal daging, keluar tulang, bahwa Quran menyatakan prosesnya 40 hari. Satu dokter pun gak ada yang membantah. Yang mereka lihat di USG dengan yang diceritakan di Quran semuanya sama. Ayat tersurat dengan ayat tersirat gak pernah bertentangan. Di surah Al-Furqan 53 Allah nyatakan, dialah Allah yang telah menghamparkan lautan dengan 2 sisi air di dalamnya. Satu sisi airnya tawar, satu sisi airnya asin, dan Allah menjadikan hijab di antara keduanya. Ini turun 14 abad yang lalu ayatnya. Tapi 2010 ada orang berlayar di lautan Cordoba, mereka terkejut. Di tengah laut air itu warnanya ada biru, ada hijau. Didekati oleh kapal tadi ke dekat 2 air yang warnanya berbeda tadi. Yang airnya biru asin rasa airnya, yang airnya hijau tawar. Dilihat yang di air hijau ini ikan-ikan sungai, yang di air biru ikan-ikan laut. Ikan laut ini yang di air biru nggak mau masuk kemari, yang ini juga nggak mau masuk kemari. Allah jadikan hijab di antara keduanya. Allah buktikan ayat Quran itu benar. Dan di Indonesia on the spot 2 tahun yang lalu memberitakan, rupanya di Kalimantan pun ada lautan kita yang seperti itu Pak. Cuman yang di Kalimantan separuh yang atas airnya biru, separuh yang bawah airnya tawar. Maha benar Allah dengan segala firman. Jangan ragukan Quran itu mukjizat. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin,
Dia petunjuk buat kita yang bertakwa. Surah Yunus 92. Dialah Allah. Waktu itu kata Allah dalam surah Yunus itu, kami selamatkan jasad Farao. Farao itu Fir'aun, sebagai tanda kekuasaan kami kepada manusia. Fir'aun yang tenggelam tadi, Bapak Ibu, ayatnya turun. Fir'aun ke zaman Nabi Muhammad jauh sekali jaraknya. Tapi waktu Nabi hidup, datang ayat Allah, kami selamatkan jasad Fir'aun sebagai tanda kekuasaan pada manusia. Sampai Nabi wafat, jasad Fir'aun belum ditemukan. Fir'aun saja sama Nabi jaraknya udah berapa tahun. Sudah masa Nabi Allah kabarkan, kami abadikan jasad Fir'aun itu. Rasul wafat, belum ada jumpa jasad Fir'aun. Kalau udah jumpa baru Nabi ngomong, gak ada yang aneh. Ini Nabi udah kabarkan duluan, jasad Fir'aun selamat. 150 tahun sesudah Nabi wafat, terdampar sesosok jenazah di lautan Mesir. Bapak Ibu, ditemukan oleh para ahli-ahli. Kemudian lengkap dengan pakaian-pakaian kerajaannya. Waktu itu diteliti oleh para ahli-ahli, dan ternyata mereka semua sepakat, inilah mayat Fir'aun yang dikejar-kejar oleh, yang mengejar-ngejar Musa, ditenggelamkan Allah itu. Sampai sekarang masih disimpan di salah satu piramid yang ada di Mesir. Nanti sekali-sekali kita sewa bus makmur, kita rame-rame ke sana, kita tengok. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ragukan kebenaran Quran. Banyak berita-berita Quran yang semuanya terbukti. Ada lagi bukti Quran mukjizat, Ustaz? Ada. Apa itu, Ustaz? Quran turun dengan bahasa Arab. Quran turun di Arab. Tapi di luar Arab, orang yang gak tahu bahasa Arab pun bisa menghafal Al-Quran itu. Orang Aceh ada hafal Quran 30 juz. Orang Padang banyak hafal Quran 30 juz. Orang Medan ada hafal Quran 30 juz. Tiap tahun MTQ nasional, semua provinsi mengirim penghafal Quran 30 juz. Walaupun kadang yang menghafal itu pun gak tahu bahasa Arab, tapi Quran bisa disimpan di kepala manusia. Kenapa, Ustaz? Rupanya Allah udah punya janji. Apa janjinya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Quran, aku yang menjaga Al-Quran itu. Seandainya hari ini orang-orang di Swedia sana sedang membakar Al-Quran, seandainya nanti pabrik Quran di Madinah terbesar dibombardir, orang habis Quran. Seandainya di masjid-masjid ini semua Quran dimusnahkan orang, jangan khawatir, Quran tetap terjaga. Quran disimpan di dada penghafal-penghafal Al-Quran. Makanya beruntunglah orang tua yang punya anak hafal Quran. Kenapa? Orang tuanya itu punya anak laskar Allah, penjaga Quran di muka bumi. Maka mereka disebut hafiz, hafizah, pemelihara, penjaga Al-Quran itu. Itu belum biasa. Apa belum luar biasa? Yang lebih luar biasa lagi, sudah ditemukan di Indonesia ada anak dulu bernama Musa, 6 tahun hafal Quran 30 juz. 6 tahun. Kita jenggot udah 6 warna. Gak usahkan 30 juz, juz 30 aja pun gak lewat-lewat. Baru sekali jadi imam baca Watini, beloknya ke Wal Asri. Karena simpangnya mirip itu. Baru sekali dia jadi imam. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Makmumnya bodoh, mantap kali wa'ni'ahnya, mantap pula dibilang. Allahu Akbar. Yang belakang pun ikut ruku, Allahu Akbar. Waktu ruku imam berpikir, kayaknya salah aku baca. Aku kan tadi baca Watini kok ujungnya ilallazina amanu wa amilus solihati wa tawa, aturan palahum. Bodoh kali. Udah gak pakai lagi lah jadi imam kayak gini. Allah, iyalah aturan kan Watini wa zaitun palahum, bukan watawa. Yang belakang nunggui semua dia ruku. Ada yang bandal nanya, wah lama kali wah. Imamnya khusyuk, khusyuk.
Mestinya ya Allah, ini baru sekali jadi imam, malu kali kayak gini. Betul lah, sah betul itu. Adzulallazina falahu, bukan watawa. Wah, lama kali khusyuk. Saking malunya imam tadi, di mihrab ada pintu, dibantingnya keluar, pulang dia. Terakhir satu masjid ruku. Ada yang bandal ngintip, imam hilang kata orang itu. Baru sekali jadi imam. Musa 6 tahun hafal Quran 30 juz. Imam Syafi'i 5 tahun hafal Quran 30 juz. Masih ragu kita Quran itu mukjizat. Ya Allah, kalau ragu syahadat ulanglah. Makanya Bapak Ibu, sampai tingkat internasional diadakan musabaqah hifzil Quran, semua orang bisa adakan. Tetap nggak ada masalah. Musabaqah tilawatil Quran internasional nggak ada masalah. Dari manapun jurinya, Quran kita sama. Quran orang Jepang sama Quran orang Pelalawan sama. Quran orang Sri Lanka sama Quran orang daerah Pekanbaru sama. Quran orang Bombay kampung saya dengan Qurannya orang-orang daerah Medan sama. Makanya orang sholat di Masjidil Haram, Imam Abdurrahman As-Sudais, dia pimpin pakai surah ayat apapun, kita nggak ada yang bingung, ayat kita sama. Saya belum pernah lihat ada musabaqah tilawatil Injil. Lagipun kalau musabaqah tilawatil Injil, jurinya mau dari mana? Injil di Indonesia bahasa Indonesia, masuk ke Jepang bahasa Jepang, masuk ke Inggris bahasa Inggris, bahasa Ibraninya hilang. Quran terjaga sampai akhir zaman. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya bapak ibu punya anak lagi menghafal Quran, sujud syukur. Dan saya minta tolong, saya Irfan Yusuf minta tolong. Kalau ada anak bapak ibu lagi menghafal Quran, selesai sholat, bapak ibu zikir, doa, jangan cepat-cepat tinggalkan sejadah itu. Jangan cepat-cepat lipat sejadah pergi. Setelah berdoa, jangan dulu bangkit sebelum bapak ibu hadiahkan Fatihah buat anak bapak ibu yang sedang menghafal Quran itu. Supaya Allah mudahkan dibukakan akalnya menerima Quran. Supaya dimudahkan dadanya dibukakan menerima Quran. Kenapa? Anak yang lagi menghafal Quran, hakikatnya dia sedang merangkai sebuah mahkota indah untuk ayah ibunya. Nanti dia yang meletakkan di kepala ayah ibunya di padang mahsyar. Subhanallah. Saya kalau masuk pesantren-pesantren tahfiz tuh Pak, nengok anak-anak ngapal, netes air mata saya. Berjuanglah mereka nih untuk ayah maknya semua. Kadang di bawah pohon sawit, di pondok itu ngapal, ada yang di teras asrama, ada yang di halam di teras masjid, sampai ketutup Quran, kepalanya gini ketiduran. Dan anak yang hafal Quran bisa nolong orang tuanya yang masuk ke neraka. Ada orang tua masuk neraka, ya Allah, itu ayahku ya Allah, ayahku ya Allah, ayahku. Malaikat angkat. Siapa diangkat? Oh, ayahnya. Apa hebatnya anak ini? Dia hafal Quran 30 juz. Sini wak, naik wak, naik. Wak mengganggu janda aja, masih hidup. Anaknya yang menyelamatkan orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, Quran adalah salah satu mukjizat terbesar milik Rasulullah. Ayo kita besarkan Quran ini dan tolong hargailah orang-orang pengajar-pengajar Quran itu. Kita ini kadang-kadang anak les bahasa Inggris paruh 1.000 bayar, sempoa 500 bayar. Nanti anaknya les komputer 1,5 juta bayar. Guru ngaji 30.000 aja nunggaknya 6 bulan. Padahal banyak orang tua selamat di kubur yang menyelamatkan guru ngaji. Ada ayah mak disiksa mungkar wanangkir. Apa kata mungkar? Hajar kir, siap kar, gedebuk, gedebuk. Anaknya baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkar bilang sama nangkir, bro, berhenti bro. Anaknya lagi baca Quran. Malaikat malu menyiksa orang tua yang anaknya sedang membaca Al-Quran. Barulah orang tua sadar bahwa ternyata yang menyelamatkan dia di kubur bukan guru bahasa Inggris, bukan guru matematik, bukan guru sempoa, yang menyelamatkan guru ngaji anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Ayo kita angkat moral guru-guru ngaji. Manusia itu mulia karena manfaatnya. Jago pun anak ibu bahasa Inggris, datang ke kuburan ibu meninggal nanti, nggak tahu dia Quran, menjerit. Apa mau dianggarkannya kalau nggak tahu dia baca Quran? What's name mom? Anggarkanlah bahasa Inggris tuh, mama, how are you mom, how are you? Mamanya nyaut, you how, namanya dari dalam. Yang menyelamatkan bacaan Quran. Dah, terakhir. Bapak Ibu, Ramadan Sayyidus Suhur. Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang bobotnya khairum min alfi syahr. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Sama dengan 83 tahun. Itulah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya Allah telah menurunkan malam Qadar itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat pun turun pada malam hari itu. Sampai hari ini kapan pastinya nggak pernah dipastikan. Tapi Nabi memberikan sinyalnya. Dia turun di 10 hari akhir di malam-malam ganjil. Bagaimana kita memburu Lailatul Qadar Ustaz? Dari awal kita sudah berjaga-jaga. Naharuhu siyam wa lailuhu qiyam. Siang berpuasa, malam kita dirikan sholat tarawih. Terus tambah amalan-amalan lain. Ini semua orang berburu ke surga ini Pak. Minta maaf lah, kita kalau mau masuk ke surga cuman ngandalkan sholat 5 waktu, puasa, tarawih. Saya agak pesimis gitu, karena persaingan ketat ini. Awak yang diandalkan cuma sholat 5 waktu, puasa, taraweh, orang qiyamul lail, tahajud, tadarus lagi, sedekah lagi luar biasa. Jadi kalau kita nggak bisa bersaing, berat mencuri perhatian Allah. MTQ kalau orang bawa lagu-lagu biasa aja nggak jadi perhatian juri. Tapi kalau ada nilai lebih dari dia, juri pun semua gini nengok dia. Harus bisa curi perhatian Allah. Dengan apa Ustaz? Memperbanyak iktikaf di 10 akhir Ramadan. Ini masjid dah kurang apa ini? Saya lihat masjid ini ya Allah. Kadang-kadang sampai berkurang juga khusyukku tadi karena cantiknya masjid ini. Allahu Akbar. Dan ini saya dapat info, semua ini karena semangat, ghirah dan kesadaran umat yang ada di sini. Dengan harta umat yang ada di sini terbangun masjid ini. Siapapun yang sudah meletakkan uangnya di masjid ini, Allah akan bangunkan kelak istana yang indah di surganya nanti. Subhanallah. Bu, saya sering sampaikan di mana-mana. Kita berhitung lah dulu Bu, berhitung. Ini sedikit saya larikan sebelum kita selesaikan Lailatul Qadar. Di bapak ini rajin cari uang. Ibu pun menteri ekonomi yang ulung. Hemat luar biasa. Saking hematnya menderita anak-anak ibu semua. Sampai suatu hari diskusi orang tuh, kira-kira mak ini kapan tinggalnya ya Kak? Saking hematnya maknya tadi. Karena maknya ini menteri ekonomi yang ulung. Anak sekolah sepatunya kalau nggak mangap ini nggak diganti gitu. Saking pintarnya ibu tadi ngelola uang, 400 juta terkumpulnya uang. Ini kira-kira lah, mungkin lebih. 400 juta tersimpan dia. Tap, 400 juta 25.000 meninggal. Pertanyaannya, untuk siapa yang 400 juta? Ada yang bilang untuk anak Ustaz. Iya, ya kalau anak ibu pandai baginya. Maksudnya Ustaz, kalau bertengkar dia gara-gara 400 juta itu, apa nggak jerit kita di dalam kubur sana? Ustaz sepele kali ya. Kenapa? Anakku pesantren Ustaz. Tahu agama, tahu hukum, nggak ada yang tamak, sayang sama keluarga. Oh saya percaya. Anak ibu pesantren, taat, tahu hukum, sayang sama keluarga, nggak tamak. Itu kan anak ibu, menantu ibu. Banyak pembagian harta di anak kandung selesai, pulang jumpa bini kena kompor sumbu 36 rusak.
Apa hasil pertemuan bang? Selesai udah. Selesai macam mana? Alhamdulillah kami sepakat. Ya udah diterangkan abang. Hak laki-laki itu sekian, 2 kali daripada anak perempuan. Hak perempuan sekian. Jadi kami udah sepakat. Udah diterangkan, kami paham. Tapi setelah itu kami sadar, ayah mak kami dulu sama kami sayangnya sama, kasih sayangnya sama, gak ada dibeda-bedakan. Kami sepakat bagian laki sama perempuan dah kami bagi sama aja. Itulah bodohnya kau itu kata dia. Itu yang bikin aku nyesal kawin sama kau. Jadi laki-laki mau aja diakali keluarganya. Lo diakali kayak mana deh? Anak kau masih kuliah bang. Itu rumah satu lagi belum selesai. Mobil angsuran belum selesai. Pakai otak bang, pakai otak. Taruh di sini, jangan di sini. Bagian kita 2 kali. Aku kayak gini lah yang bikin nyesal. Pulang aja aku ke rumah emak. Ya Allah, goyang. Besok kumpul lagi, berubah. Oh bang, aku minta maaf lah bang. Rupanya menurut hukum memang laki-laki 2 kali bang dari perempuan. Loh tapi kemarin dah abang jelaskan. Kita sepakat. Enggak lah bang, kita balik ke hukum aja. Kau lama-lama pagi tempe, sore kedelai. Kau cakap kok gak bisa dipegang. Ya hakku lah, itu kan punya aku ya. Kau sebenarnya udah sepakat kayak gitu. Terakhir bertengkar, menjerit emaknya dalam kubur. Bertahun-tahun gak cakap anak. Ibu pun terkejut dalam kubur. Gelap kali kuburan itu. Kenapa? Punya uang ditumpuk-tumpuk. Gak pernah mau beli lampu untuk kuburannya. Hobinya numpuk aja. Padahal masjid lagi bangun. Kalau dia kirim ke masjid, dia beli lampu untuk kuburannya. Dia kirim ke masjid, dia lapangkan kuburnya. Ini tahu-tahu krepek, tulangnya pun hancur. Dijepit tanah karena sempitnya kuburnya itu. Ada yang lebih menyakitkan lagi. 4 bulan sesudah ibu meninggal, suami ibu pun dah mulai melirik janda yang lain. Kawin lagi orang tuh. Janda itulah yang nikmati 400 juta tadi. Sakitnya tuh di sini rasanya. Udah sebulan nikah mulai dia ngerengek, bang aku nggak mau lah kereta yang itu bang, motornya itu kan motor mantan binimu. Beli NMAX baru kenapa? Duitnya dari mana? Tapi ada tuh 400 juta, belilah NMAX baru. Ih dialah yang running sama laki ibu itu. Sore-sore boncengan orang tuh dipegangnya perut laki ibu. Sakitnya tuh di sini rasanya. Sengaja pula lewat kuburan ibu orang tuh. Tahu-tahu istri barunya nanya, di mana kuburan binimu bang? Itu nunjuknya pun pakai kaki dia. Udahlah, udah nggak usah ibu tumpuk-tumpuk kali uang itu. Apa yang perlu lagi disiapkan masjid ini, kirimkan kemari. Apalagi yang perlu untuk menyempurnakan masjid ini, antarkan. Hidup bukan cuma di ukui ini saja. Kuburan kita nunggu. Padang mahsyar kita nunggu. Sudahkah kita tata itu semua? Makanya saya melihat, ini semua katanya informasi swadaya masyarakat. Allahu Akbar. Ini mungkin kalau hitung pangkat, kalau soal sedekah, udah nggak di sini lagi pangkatnya. Udah naik kemari semua. Mudah-mudahan kalau ikhlas, mudah-mudahan kita bukan cuma surga di dunia, tapi surga di akhirat nanti. Ayo jamaah jami al muslimun, masuk surga semua karena kalian dulu rajin bersedekah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ayo ketua pembangunan di depan, ketua BKM, ya kan, imam-imam yang lain ikut di belakang. Udkhulu fis salam, masuk surga. Sampai surga ibu terkejut, loh Ustaz Rahul kok nggak nampak ya, kata ibu juga. Pokoknya ada yang ngomong, nanti takutnya dia neraka. Udah sampai surga pun masih buruk sangka juga ibu itu. Awak bukan di neraka, kami di VIP-nya gitu maksudnya gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini satu. Ayo iktikaf. Kemudian apa lagi Ustaz? Ayo memperbanyak qiyamul lail, salat malam untuk memburu Lailatul Qadar. Dan ada juga beberapa orang yang gak bisa dapat Lailatul Qadar. Siapa dia Ustaz? Di antaranya orang-orang yang walaupun dia taat beribadah, tapi dia larut dengan maksiat. Judi-judi juga, mabuk-mabuk juga. Ada orang-orang yang dia tinggal orang tua bersamanya, tapi orang tuanya hancur perasaan dibuatnya. Itulah orang-orang yang gak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ingat, orang tua, ridho Allah fi ridho walidain, wa sutullah fi suktil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Bahkan nanti di ujung Ramadan, Nabi pernah berkata, tidak diterima puasa seorang hamba kalau mereka menjadikan orang-orang tuanya
tidak ridho kepadanya. Itu makanya orang seberat apapun naik raya tetap jumpa orang tua. Jokowi hebat. Yang lebih hebat mama yang melahirkan Jokowi. Saya bilang sehebat-hebat presiden, yang lebih hebat itu ibu yang melahirkan presiden. Kenapa? Karena nggak semua emak bisa melahirkan presiden. Di Indonesia Pak, baru 7 emak yang bisa melahirkan presiden. Emaknya Soekarno, emak Soeharto, emak Habibie, emaknya Gus Dur, emaknya Mega, emak SBY, emak Jokowi. Baru 7 emak yang bisa melahirkan presiden. Dan saya baca internet, saya baca buku sejarah, 7 emak yang bisa melahirkan presiden ini, satu pun gak ada orang ukui. Hebat Ustadz Somad, waduh saya takzim, saya salut lihat beliau. Ustadz Adi Hidayat, orang hebat. Tapi yang lebih hebat emak yang melahirkan Ustadz Somad, emak yang melahirkan Ustadz Adi Hidayat. Kenapa? Banyak emak bisa melahirkan Ustadz, gak semua emak bisa melahirkan Ustadz seperti mereka. Adi Hidayat itu coba, kalau bicara macam Quran di depannya itu, kalau udah cerita Quran. Surah An-Naml ayat sekian, halaman sekian, sudut kanan sebelah atas. Surah ini ayat sekian, di sudut kiri sebelah bawah. Surah ini ayat sekian, halaman sekian, posisinya di tengah sebelah kiri. Tahu dia semua. Kita begaduh sama istri masalah letak Quran di mana. Dia letak ayat tahu semua. Awak letak Quran begaduh sama bini tiap hari nyari Quran. Luar biasa itu. Hebat ustadz itu, yang lebih hebat emak yang melahirkan ustadz itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah lukai hati orang tua. Kita nggak akan pernah menemui Lailatul Qadar ketika kita menyakiti hati orang tua kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terakhir mari tunaikan zakat, dan setelah itu nanti sambutlah Idul Fitri. Idul Fitri kembali ke fitrah. Biasa di mana-mana kita minta maaf sama suami, minta maaf sama istri, minta maaf sama orang tua. Padahal minta maaf itu nggak mesti hari raya. Kalau Siti Khadijah tiap malam sebelum tidur, ya Rasul, maafkan kalau ada kesalahanku hari ini. Oh, istriku aja nggak sanggup bu, terus terang. Ibu kalau mau tes mulai nanti malam, bang, maaf bang kalau ada salahku bang malam ini. Dek jangan tinggal dulu dek, anak-anak masih kecil dek, pikir kawan buang tabiat. Karena kalau nggak biasa pun kita buat terkejut juga orang, harus dibiasakan. Kadang-kadang hari raya baru minta maaf, suami duduk ditabrak, cuma jangan disalahkan. Di 3 hari pun udah ngelawan lagi nih tuh gayanya aja. Ibu pun saya sarankan kalau minta maaf sama suami, kalau mau ngomong dulu, kalau mau nangis dulu, jangan situ nangis situ ngomong, kami nggak paham. Ibu tak ngomong apa, laki ibu pun ada bodoh-bodohnya juga. Apa katanya? Sama-sama. Tak ngomong apa pun bininya sama-sama dibilang. Ya sama-sama. Ya sama-sama. Lama-lama baru jelas, seringkali aku nyakiti hati abang, sama-sama. Kadang ku maki-maki abang bang, sama-sama. Emang udah gila lagu ini bang, ya sama-sama. Sama lah gilanya dua-dua. Tahun ini bu tes pakai pantun, kenapa bang? Bukan cincin sembarang cincin. Cincin dipakai di malam pengantin. Bang, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak pun jangan mau kalah dek, buah kentang, buah kemiri. Apa itu bang? Kalau nantang ayo kemari. Bapak bilang juga sama dia. Minta maaf, jangan pulang sholat id sebelum berangkat. Ini pulang sholat id di rumah baru minta maaf. Di masjid 37 laki orang disalaminya semua. Lakinya orang ke 39. Sebelum berangkat, kadang ada yang seminggu raya pun belum minta maaf. Lakinya pun terakhir, kau belum minta maaf kau sama aku ya? Alah bang, lebay bang, lebay pula dibilang dia. Tiap hari jumpa aja kok bang, kata dia.
Kira manis kenapa? Kira manis pula lagi dibilang. Bapak-bapak, ibu-ibu, sempurnakanlah hablum minallah, sempurnakan hablum minannas. Hablum minallah dengan puasa, dengan tarawih, qiraatil Quran, tadarus Quran kita sempurnakan. Sempurnakan juga dengan saling memaafkan satu sama lain, karena ciri orang takwa adalah wa anta'fu aqrabul littaqwa. Orang yang memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua, keluar kita dari Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Keluar kita dari Ramadan menjadi orang-orang yang terus mencintai Al-Quran, gemar membacanya, gemar untuk mempelajarinya, dan kita senantiasa mau mengamalkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah temukan kita juga dengan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita sampai ke Idul Fitri, kembalinya kita ke fitrah, kembalinya kita kepada kesucian. Bapak Ibu, kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, ya nanti kapan diundang saya siap datang lagi. Yang penting cocok ya Pak ya. Enggak, maksudnya cocok waktunya. Nah, ini jangan buruk sangka, maksudnya cocok waktunya. Saya dulu udah diamanahkan orang tua saya, Bu. Almarhum bapak saya dulu 2003, dia meninggal 2004. Dia pesan, Irfan, aku ikhlas kau jadi penceramah nak. Tapi satu permintaanku, apa itu Bah? Jangan pernah kau netapkan tarif kalau diundang orang. Aku gak ikhlas. Gak ada keturunanku penjual ayat. Gak berkah ilmu. Kalau ada ustadz dia diundang, dia nentukan berapa bayarannya, berdosa dia. Gak berkah ilmunya. Oh gitu Bah? Iya. Maka saya dari mana-mana orang telepon, kalau orang bertanya masalah itu saya jawab, saya serahkan kepada panitia. Saya gak berani karena itu amanah orang tua saya. Dan saya ceritakan sama kawan-kawan ustadz di Medan. Abahku dulu bilang, kalau ada ustadz ceramah nentukan tarif, minta bayaran, ustadz itu berdosa. Kawan saya bilang memang berdosa ustadz. Lebih berdosa lagi ngundang gak bayar, kata dia gitu. Nah ini yang bilang kawan saya yang terakhir. Kalau yang pertama tadi kan abah saya, ini kawan. Cuman nyeritain aja, gak ada masalah gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 ICTP malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Marcel, Suci, Aldebaren, Andin, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit si kue loyang, kacang tojin si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wat taufiqa wal hidayah wal barakah was sihhata was salamata alaina bi barakati Ramadan bi barakatil Quran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi syahri Ramadan. Allahumma sallimna fi syahri Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Wa nawwir qulubana binurit taufiq wal hidayah. Wa nawwir qulubana binurin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kita pada malam hari ini dari awal sampai akhir ditutupnya dengan doa. Ucapan terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan ceramah agamanya, nasihatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Dari saya pribadi, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.